Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Fitri dengan NIM 18022187. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perlindungan anak usia dini dalam konteks hak dan kebutuhan anak usia dini di sekolah dan masyarakat. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS saya dalam mata kuliah perlindungan anak usia dini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dalam sehari-harinya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya, yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD, dan kepada teman-teman saya yang telah kontribusi dalam mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memberikan tahapan-tahapan yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama, menjelaskan kebutuhan anak di sekolah dan masyarakat, dan yang kedua, menjelaskan fungsi sekolah dan peran masyarakat dalam perlindungan anak usia dini. Yang ketiga yaitu menjelaskan hak anak di sekolah, dan yang keempat menjelaskan hak anak di masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan anak di sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu di sekolah. Sekolah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, serta aktif dan juga memiliki akhlak serta keterampilan yang diperlukan dirinya, dan dapat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya yaitu fungsi sekolah dalam perlindungan anak. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pembaharuan yang mengintroduksi perubahan pengetahuan cara berpikir anak, pola hidup anak, serta kebiasaan dan tata cara pergaulan anak. Yang kedua yaitu sekolah sebagai lembaga seleksi yang memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensi dirinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuannya, agar setiap anak ataupun anggota di dalam kelas dapat mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sebagai lembaga peningkat yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, dengan demikian mengurangi atau menghilangkan perbedaan ataupun kelas dalam masyarakat. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga asimilasi yang maksudnya berusaha mengurangi atau menghilangkan perbedaan yang terjadi di masyarakat sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, sekolah sebagai pemelihara kelestarian yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya patut dipelihara dan diteruskan. Di sini anak dapat sebagai penerus bangsa dapat menjaga kelestarian lingkungannya. Pentingnya sekolah bagi anak mempengaruhi tumbuh kembang anak karena mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Selain itu, memperoleh pendidikan adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban anak yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan peran masyarakat serta fungsi masyarakat dalam pendidikan ataupun perlindungan anak. Peran masyarakat atau PSM dalam pendidikan memang erat sekali berkaitan dengan dunia pengubahan dan cara pandang masyarakat terhadap pendidik itu sendiri. Bukan hal mudah untuk melakukannya. Akan tetapi apabila tidak dimulai dengan sekarang, kapan rasa memiliki kepedulian masyarakat terhadap anak di sekitarnya, serta peran aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh di dunia pendidikan. Jenis-jenis peran masyarakat dalam pendidikan. Ada bermacam-macam tingkatan peran masyarakat dalam
pembangunan pendidikan yang bisa diklarifikasikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan anak usia dini, dimulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Yang pertama yaitu peran masyarakat menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis ini adalah jenis yang paling umum. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk pendidikan anak. Yang kedua yaitu peran serta secara pasif. Artinya, menyetujui dan menerima apa yang diputuskan lembaga pendidikan yang lainnya, kemudian menerima keputusan dari lembaga tersebut dan mematuhinya. Contohnya saja, masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah dan masyarakat mampu memberikan anaknya ke sekolah dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, serta mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, peran serta masyarakat dengan memberikan kontribusi dana, bahan, ataupun tenaga. Pada jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik, sarana dan prasarana pendidikan di dekat lingkungannya, dan menyumbangkan ataupun memberikan dana serta tenaganya dalam kegiatan yang sedang dilakukan. Yang keempat yaitu peran serta dalam pelayanan. Masyarakat terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya membantu sekolah dalam bidang tertentu. Misalnya masyarakat ikut aktif dalam kegiatan di sekolah, misalnya menjadi kafetaria di kantin sekolah. Dan yang kelima, peran serta pelaksanaan kegiatan yang didelegasikan. Maksudnya yaitu sekolah meminta masyarakat untuk memberikan penyuluhan penting tentang pendidikan. Masyarakat juga bisa memberikan penyuluhan kepada anak-anak di sekolah dalam kegiatan yang akan dilakukan, misalnya penyuluhan tentang buang sampah ke tempatnya, penyuluhan kesehatan yang berada di lingkungan sekolahnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu peran masyarakat dalam pengembalian keputusan. Masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan pendidikan. Misalnya saja, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu apa saja hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan materi pembelajaran. Hak anak di sekolah yang pertama yaitu mendapatkan materi pembelajaran. Di sini guru harus menjelaskan kepada anak apa saja yang akan dipelajarkan hari ini. Anak mempunyai hak untuk anak mempunyai hak dalam menyampaikan pendapat serta memberikan keputusan dalam pembelajaran. Misalnya anak memberikan pendapat ataupun bertanya. Materi pembelajaran harus disiapkan guru sesuai rencana yang telah dibuatnya terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Yang kedua yaitu mendapatkan perlakuan yang adil. Di sekolah semua anak sama saja, tidak boleh membeda-bedakan anak walaupun anak itu yang kaya ataupun yang miskin. Di sekolah juga memberikan kesempatan kepada anak agar anak berlaku adil, dan guru tidak boleh membeda-bedakan anak ataupun diskriminasi kepada anak, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik dilakukan di sekolah. Seluruh anggota yang ada di lingkungan sekolah wajib berlaku adil kepada setiap anak, karena anak memiliki karakteristik yang berbeda. Jika anak bersalah, maka dicarikan solusinya untuk permasalahan tersebut tanpa memandang bahwa anak itu diistimewakan ataupun tidak. Yang ketiga yaitu menggunakan fasilitas sekolah.
anak mempunyai hak untuk menggunakan ataupun mencobakan seluruh fasilitas yang ada di sekolah, seperti tempat bermain di luar, tempat bermain di dalam, arena-arena bermain yang disukai anak, seperti adanya seluncuran, ayunan, jungkat-jungkit dan sebagainya. Yang di dalam kelas, anak mempunyai mainan yang ada di dalam kelas, serta ruang belajar yang menyenangkan serta nyaman bagi anak. Dan sekolah juga mempunyai UKS, tempat-tempat yang menyenangkan bagi anak. Dan yang keempat itu mengajukan pertanyaan. Dalam hak anak di sekolah, anak wajib ataupun berhak bertanya kepada guru ataupun kepada sesama yang ada di sekolah, karena itu merupakan hak utama anak dalam kebutuhan anak berhak bertanya tentang pembelajaran, anak berhak bertanya dalam kegiatan yang akan dilakukan hari itu, dan anak berhak bertanya ataupun menyampaikan pendapat tentang apa yang ia suka dan ataupun yang tidak disukainya. Yang kelima yaitu mengutarakan pendapat. Anak dapat mengutarakan pendapat jika anak memiliki pendapat yang berbeda. Jangan bantah anak dalam menyampaikan pendapat. Yang keenam yaitu memperoleh nilai yang sesuai. Jika anak memiliki perkembangan yang baik, anak akan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan jika anak belum berkembang dalam keterampilannya, maka guru dapat melatih anak dan membimbing anak agar anak tersebut bisa melakukan kegiatannya untuk kedepannya. Yang ketujuh, mendapatkan bimbingan. Jika anak merasa terkendala masalah ataupun anak memiliki masalah, maka guru wajib memberikan bimbingan kepada anak, bertanya kepada anak, mendekati anak agar anak itu mampu menceritakan masalah kepada guru dan guru dapat memberikan solusi yang terbaik untuk anak. Kedelapan yaitu anak memperoleh jam istirahat. Tugas anak selama berada di lingkungan sekolah adalah belajar secara bermain sambil bermain, dan segala peraturan yang ditetapkan sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun tentunya pihak sekolah juga harus memberikan hak kepada anak, yaitu jam istirahat. Agar anak bisa beristirahat, harus memikirkan hak kepada anak serta memberikan kesempatan kepada anak agar anak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Anak dapat bermain dengan teman, anak dapat bermain dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Yang keempat yaitu hak anak di lingkungan masyarakat. Mengutip dari Panduan Hari Anak Nasional 2020 Kemen-PPPA, hal tersebut sebagaimana telah diungkapkan dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu, hak anak di masyarakat perlu dijamin dan dilindungi. Apa saja hak anak di masyarakat? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu anak berhak mendapat pengakuan dan identitas. Di masyarakat, anak berhak mendapat pengakuan dari lingkungan masyarakat, dan anak memiliki hak untuk nama, identitas, dan kewarganegaraannya. Yang kedua, anak berhak mendapatkan perlindungan. Seperti yang telah disampaikan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengamanatkan pemerintah untuk segala kegiatan untuk menjamin melindungi atas hak-hak anak dapat hidup, dapat berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan kerusuhan sosial, ataupun perlibatan dalam peristiwa yang adanya unsur kekerasan di dalamnya, dan perlibatan dalam peperangan. Yang ketiga, hak anak untuk mendapat akses kesehatan. Setiap anak berhak mendapat akses kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak
berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sebagai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Yang keempat yaitu hak anak bermain dengan teman sebaya. Di masyarakat, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang agar anak dapat bergaul dan bersosialisasi serta beradaptasi dengan lingkungannya, kepada temannya ataupun kepada masyarakat. Dengan itu, anak akan mengembangkan minat dan bakatnya serta anak dapat meningkatkan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan dirinya sendiri. Yang kelima yaitu anak berhak mendapat pendidikan. Di masyarakat, lembaga pendidikan wajib melindungi anak. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa selain hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, khusus bagi anak menyandang cacat ataupun kelainan dapat juga memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan yang khusus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan perkataan saja yang salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah berkontribusi dalam mata kuliah ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.